Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, juga cabang-cabang sekota lainnya. Senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan yang dikasih dan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 13 ayat 16 sampai dengan 23. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan dari Kisah Rasul 13 ayat 16 sampai dengan 23, di situ diceritakan bagaimana Paulus menceritakan sejarah kehidupan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa hambanya keluar dari Mesir. Bahkan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan, mujizat demi mujizat Tuhan berikan. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 maksud saya sebagai masnya, tertulis demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku Tuhan telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku, kata Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hati di mata Tuhan. Tuhan memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel, bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud kaya, bukan karena Daud gagah, bukan karena Daud pandai berperang. Tetapi Daud dipilih Tuhan karena Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Mengapa Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan? Dan hal apa saja yang mendorong Daud untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Tentunya apa yang sudah dilakukan Daud juga menginspirasi kepada setiap kita. Agar apa yang menjadi kerinduan kita semua, supaya kita juga menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya dan sebagai anak Tuhan, agar segala masalah, pergumulan, persoalan kita dan permohonan kita itu dijawab oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kalau Daud saja ditolong oleh Tuhan, saya percaya kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya katakan saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah buat saudara dan saya. Sikap apa yang Daud lakukan sehingga Daud ini dikenan oleh Tuhan? Yang pertama, di dalam Mazmur 26 ayat 8 sampai dengan 12, saya akan bacakan di dalam Mazmur 26 ayat 8 dan 11. Saya akan bacakan sebagai berikut. Mazmur 26 ayat 8 dan 11, firman Tuhan tertulis demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ayat 11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanlah aku. Yang pertama yang dikerjakan Daud sikapnya kepada Tuhan. Daud itu memiliki hati yang tulus dan hati yang setia kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita memiliki hati yang tulus dan setia kepada Tuhan, kita pasti ditolong dan ditolong oleh Tuhan. Karena dikatakan, ketulusan dan kesetiaan selalu membawa kita kepada puncak kemenangan. Amin. Orang yang tulus hati dan orang yang setia pada awalnya mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Mungkin aja menjadi bahan cemoohan. Mungkin mereka mengatakan, aduh, kamu kok terlalu fanatik sih sama Tuhan. Kok sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tetapi apa yang kita katakan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai ucapan mulut, bukan sebagai lip service. Tetapi apa yang kita lakukan ini benar-benar kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mungkin orang lain menganggap kita ini bodoh oleh orang-orang di sekitar kita. Namun apa yang kita lakukan, kita kerjakan dengan hati yang tulus dan setia. Saya percaya kita akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan yang Tuhan nyatakan. Seperti yang Daud alami sendiri. Kalau Daud ditolong Tuhan, saya percaya jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang sekota lainnya pasti juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam Mazmur
27 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 3. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Daud, Daud itu bukan seorang penakut atau seorang pecundang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setelah Daud menjadi raja dan lebih kurang 20 tahun dia memerintah atas bangsa Israel pada waktu itu. Dan setelah dia jaya dalam kepemimpinannya, maka ada satu peristiwa yang membuat Daud jatuh dalam dosa, yaitu dosa perzinahan dengan Bathsheba istri Uria. Demi untuk menutupi dosanya tersebut, Daud mempunyai pemikiran untuk membunuh Uria dengan mengirimkan Uria ke garis depan medan pertempuran. Daud berusaha untuk menutupi dosa-dosanya tersebut dengan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada Uria. Namun Allah mengutus Nabi Nathan datang menjumpai Daud dan membongkar semua dosa yang sudah diperbuat Daud. Nah, kita belajar bagaimana reaksi Daud ketika ditegur keras oleh Nabi Nathan. Apakah Daud marah pada waktu itu? Kemudian dia membunuh Nabi Nathan. Kita harus bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Di mana Raja Herodes mengambil istri yaitu Herodias yang pada waktu itu dan diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Namun pada waktu dia diingatkan, bukannya Herodes ini sadar, tetapi justru Herodes ini memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan oleh Herodes pada waktu itu? Dia ingin menunjukkan bahwa dia raja yang berkuasa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai kapasitas dan kemampuan yang luar biasa untuk memerintah pada waktu itu. Tetapi beda dengan Daud. Kemudian Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 12 ayat 13a. Sebagai bukti perbuatannya, kemudian Daud berpuasa dengan tekun dan berbaring di tanah. 2 Samuel 12 ayat 16. Dan Daud juga menuliskan pengakuan dosanya di dalam Mazmur 51. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adalah sangat tidak mudah untuk mempunyai sikap terbuka seperti yang Daud lakukan. Dari segala bentuk teguran. Apalagi Daud posisinya sebagai seorang raja. Dia sebagai penguasa pada waktu itu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Daud, akhirnya Daud bertobat dari dosanya. Dan Daud menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hati di mata Tuhan. Dan satu karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud, yang dia sebut bahwa dia menjadikan diri pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup orang percaya, hidup anak Tuhan adalah sebuah peperangan rohani. Kita harus menjadi seorang yang berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kita menutupi kesalahan mungkin istri kita. Jangan kita menutupi kesalahan anak kita. Jangan kita menutupi kesalahan kita sendiri. Karena Yesus Kristuslah yang memimpin saudara dan saya. Yesus Kristuslah yang ada dan tinggal dalam pribadi hidup saudara dan saya. Dan saya percaya kalau kita mau dikoreksi oleh Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi masalah persoalan kita, pasti ditolong oleh Tuhan. Seperti yang Daud terima dari Tuhan. Pada waktu Daud menjadi raja, apakah dia tidak punya masalah? Daud tetap punya masalah. Tetapi di balik semua masalah dan persoalan yang dihadapi, dia percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan. Ada Tuhan yang sanggup memberkati dia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud ini, Daud disebut menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Poin yang ketiga, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6, ayat yang tidak asing lagi buat kita, dikatakan,
Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau Tuhan besertaku. Gadamu Tuhan dan tongkatmu Tuhan, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Poin yang ketiga yang dilakukan oleh Daud supaya ia berkenan di hati Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Yaitu Daud mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang yang lainnya. Apa yang ditulis oleh Daud ini? Itu yaitu Daud mengenal kepada Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Daud mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Daud dalam lembah kekelaman, ia tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia dan memberikan kemenangan baginya. Hal itu membuat Daud senantiasa tetap setia dan hidup taat di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, di dalam Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 9a, firman Tuhan tertulis demikian. Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 9 dikatakan seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ini janji firman Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan buat kita. Apa yang dilakukan Daud? Kalau bukan hanya Daud adalah orang yang tulus dan setia. Bukan hanya Daud menjadi seorang yang penakut. Bukan hanya Daud mengenal Tuhan dengan benar, tetapi Daud juga mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Manusia sering gagal, bukan karena ia bodoh, tetapi karena terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Tanpa kita sadari, dengan pengalaman kita, dengan kekayaan kita, dengan segala apa yang kita miliki, kita seakan-akan kita punya segala-galanya. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Justru itulah yang akan direndahkan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang berhasil, bahkan Daud pun ditolong Tuhan, bukan karena ia pintar, tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan tabungan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita? Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita. Bagi orang yang dikenan Tuhan dan setia hidup dalam kehendak Tuhan, tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bagi kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada yang perkara yang sulit yang Tuhan bisa kerjakan buat menolong saudara dan saya. Saya percaya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan berikan, jadilah setiap pribadi-pribadi kita hari ini untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 mungkin akan membawa dampak kepada setiap kita. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan, saya percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.